Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Kok sendirian saja? Temannya mana? Tidak ada. Oh, ibu baru ingat kalau hari ini pulangnya cepat ya. Eh, oh iya, minggu lalu kamu memenangkan kontes Olimpiade Fisika ya? Iya ibu, terima kasih banyak. Saya waktu itu berusaha seoptimal mungkin. Tidak disangka ternyata mendapatkan juara 1. Ibu bangga sekali dengan kamu. Karena di saat kamu berlomba ada banyak juga pesaing-pesaing yang lebih hebat daripada kamu, tapi kamu bisa melewatinya. Semua ini juga berkat dukungan dari ibu, sehingga saya bisa mendapatkan juara 1. Terima kasih ibu. Sama-sama. Jadi hari ini bagaimana kabarnya hari ini? Kau terlihat seperti lelah sekali. Iya ibu, saya memang sedikit lelah hari ini. Kenapa kelelahan, Nak? Apakah ada pelajaran olahraga hari ini? Tidak bu, hanya saja saya tadi malam tidur tidak terlalu malam, sehingga jam tidur saya berkurang. Memangnya hari ini tidur jam berapa tadi malam? Saya tadi malam tidur jam 12 bu. Kenapa hari ini sampai lelah dan tidur sampai jam 12 malam? Dari malam hari ini tidur jam berapa? Saya tadi malam tidur jam 12 bu. Kenapa hari ini tidur jam begitu? Iya bu, soalnya saya harus belajar yang rajin untuk memimpin lomba Olimpiade Fisika tingkat provinsi bu. Oh begitu. Belajar dengan rajin itu sangat baik, Nak. Tapi alangkah baiknya kita belajar jangan terlalu sampai larut malam, yang sehingga mengganggu jam tidur Nak Rini, sehingga ketika Nak Rini ingin melakukan perlombaan, alangkah baiknya Nak Rini itu belajar di siang hari, jangan sampai terlalu malam karena Nak Rini kan mudah kelelahan dan mengantuk di kelas. Iya bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi benar, saya tadi juga menguap dan mengantuk di kelas, mengakibatkan saya tidak berkonsentrasi di kelas. Bahkan saya tidak hadir saya ketiduran di kelas dan saya hampir dimarahi oleh guru tadi. Selain itu saya juga tidak bisa mengetahui pelajaran tadi bu. Bagus, Nak. Sudah mengetahui dampak ketika Nak Rini ini terlalu tidur terlalu malam. Nah, tadi kan Nak Rini bercerita tentang berbagai masalah. Kenyataan sebenarnya Nak Rini di sini ingin bercerita tentang apa? Tentang kebingungan saya sih bu. Sebelumnya Ibu mau tanya, harapan Nak Rini sendiri itu setelah keluar dari ruangan ini nantinya apa? Saya berharap saya bisa keluar dari masalah saya yang sekarang bu. Saya berharap bisa mengatasi kebingungan saya saat ini. Saya bingung setelah lulus nanti saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau memilih untuk bekerja nantinya. Karena harapan saya dengan orang tua saya berbeda. Ada lagi? Tidak bu, intinya saya dapat keluar dari masalah ini bu, karena ini membuat saya tidak dapat fokus belajar. Ibu memahami apa yang Nak Rini sedang hadapi sekarang. Baik, mari kita cari jalan keluar ini bersama. Iya bu, terima kasih. Sama-sama, Nak. Kira-kira sudah berapa lama Nak Rini merasa kebingungan untuk memilih melanjutkan perguruan tinggi ini? Baru 3 bulan sih bu, semenjak saya naik kelas 12. Sebelumnya pernah mengalami hal yang sama? Belum sih bu, saya belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Kira-kira apa yang Nak Rini lakukan selama ini? Akhir-akhir ini saya mencoba untuk mendekat dan berbicara kepada orang tua saya bu. Ya walaupun masih saja bertentangan dengan apa yang saya inginkan dan orang tua saya inginkan. Jadi, Akhir-akhir ini saya mencoba untuk berdiskusi dengan orang tua saya bu, berkenan dengan apa yang saya harapkan. bagus, Nak, itu sudah benar dan yang kamu lakukan. Sepertinya saya akan meyakinkan orang tua saya lagi dengan pilihan saya. Ada lagi? Sepertinya hanya itu bu. Baiklah, Nak Rini. Nak Rini sudah tadi mengutarakan soal harapan keluar dari konseling ini.
dan juga mengutarakan apa yang sekarang Narini rasakan dan lakukan. Menurut Narini, apa sih yang akan berubah ketika masalah Narini hadapi sekarang ini bisa terselesaikan? Yang pastinya saya tidak akan Yang pastinya saya tidak akan bingung untuk memutuskan apa yang akan saya lakukan setelah lulus nanti, Bu. Saya bisa saling bertukar pikiran dan berdiskusi dengan orang tua saya. Saya juga pasti tidak merasa takut untuk mengutarakan keinginan saya lagi. Dan saya juga akan belajar lebih keras dan lebih giat lagi untuk masuk ke PTN. Bagus, Nak. Nah, Narini anggap bahwa yang Narini lakukan selama 3 bulan terakhir ini adalah tidak bisa berfokus belajar. Kira-kira Narini perilaku apa yang ingin dilakukan untuk mengganti apa yang Narini lakukan selama 3 bulan kemarin? Dalam hal ini, Narini yang tidak fokus dalam belajar ya? Mungkin yang saya rasakan itu karena saya takut untuk mengutarakan keinginan saya pada orang tua saya. Karena keadaan ekonomi kami, Bu, saya akan mengganti itu dengan mencoba fokus belajar walaupun saya belum sepenuhnya mengutarakan semuanya kepada orang tua saya. Nah, kira-kira setelah itu yang dilakukan, apa yang akan terjadi? Mungkin saya tidak akan ketinggalan materi lagi. Saya lebih bisa berkonsentrasi dalam belajar. Ada lagi yang mungkin? Itu saja sepertinya, Bu. Baiklah, Narini selama 3 bulan ini, bagaimana Narini menghadapi orang tuanya? Orang tua saya tidak sanggup, Bu, untuk membiayai kuliah saya karena saya tahu ketika ibu saya menyuruh saya langsung bekerja setelah lulus SMA nanti. Akan tetapi saya mencoba untuk selalu belajar dengan tekun dan mengikuti olimpiade fisika agar ibu saya tahu betapa saya suka belajar dan ingin masuk ke PTN. Wah, bagus sekali, Nak. Iya, Bu, karena saya merasa yakin bahwa saya berusaha keras untuk mengajar impian saya, yaitu kuliah. Orang tua saya akan menyetujui saya untuk kuliah. Ada lagi? Dari besok saya akan lakukan, Bu, dengan target 2 minggu akan saya lakukan. Wah, bagus sekali. Dengan adanya target itu akan bagus untuk Narini. Sepertinya, iya, Bu. Saya sudah tahu apa yang sudah saya lakukan agar masalah saya selesai. Iya, Bu, karena saya merasa yakin jika saya berusaha keras untuk mengejar impian saya, yaitu kuliah, orang tua saya akan menyetujui saya untuk kuliah. Sekali lagi. Dan dari besok saya akan lakukan itu, Bu, dengan target 2 minggu akan saya lakukan. Wah, bagus sekali dengan target yang untuk Narini itu. Iya, Bu, karena dengan adanya deadline pasti saya akan melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan akan terlaksana semua. Nah, bagus sekali. Kira-kira ada lagi yang membuat Narini bingung? Iya, Bu, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan agar masalah saya selesai. Bagus sekali, Nak. Kira-kira ada lagi yang diceritakan? Sepertinya tidak, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan cerita saya tadi. Hehe. Sama-sama, Nak. Nak harus tetap semangat belajarnya apapun keadaan yang sedang Narini yang alami, karena Allah itu selalu mempermudahkan kita untuk menjalani sesuatu. Dan Narini sedang berjuang untuk kebaikannya, dan setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi jika Narini berusaha, jangan lupa dengan yang akan Narini lakukan. Tadi minggu depan, kira-kira minggu depan bisa laporkan ke saya bagaimana perkembangannya selama minggu kemarin. Iya, Bu. Apakah saya minggu depan boleh sini lagi untuk cerita-cerita? Iya, dengan senang hati. Terima kasih, Bu. Saya kembali ke kelas dulu. Assalamualaikum.